Hai guys, yang pertama kita akan membahas tentang Freeport Indonesia, salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang beroperasi di Papua, mulai dari penemuan awal, arah kontrak karya, hingga kontroversi dan kontribusinya. Awal mula, tahun 1936, geolog Belanda Jean-Jacques Dozy menemukan deposit biji tembaga di pegunungan Grasberg. Tahun 1960, Freeport McMoran Inc. memulai ekspedisi ke Papua. Tahun 1967, kontrak karya KKI ditandatangani. Freeport resmi beroperasi. Era kontrak karya KKI, 30 tahun operasi, fokus pada tambang Grasberg. Tahun 1988, penemuan Grasberg, deposit jauh lebih besar dan kaya. KK2 perpanjangan 30 tahun. Opsi perpanjangan 2 kali 10 tahun. Kontroversi dan dampak, isu lingkungan, pencemaran air, udara, limbah, pelanggaran HAM dan perlakuan terhadap masyarakat adat. Di sisi lain, Freeport juga pembayar pajak terbesar di Indonesia, mempekerjakan puluhan ribu orang. Bagaimana masa depan Freeport di Papua? Yang kedua, PT Bukit Asam Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, berdiri pada tahun 1934. PT Bukit Asam Tbk memiliki sejarah panjang yang terjalin erat dengan perkembangan industri di Indonesia. Awalnya, perusahaan ini fokus pada penambangan batubara untuk memenuhi kebutuhan lokomotif uap kereta api. Era keemasan, masa keemasan PT Bukit Asam Tbk terjadi di era 1970-N dan 1980-N. Saat Indonesia mengalami lonjakan permintaan batubara, perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan energi bagi industri dan pembangkit listrik. Diversifikasi dan inovasi, menyadari cadangan batubara yang terbatas, PT Bukit Asam Tbk melakukan diversifikasi usaha dengan merambah ke sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan pembangkit listrik tenaga biomasa PLTB. Perusahaan ini juga terus berinovasi dalam teknologi penambangan dan pengolahan batubara untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir dampak lingkungan. PT Bukit Asam Tbk berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan ini aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasinya dan terus berupaya untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan penambangannya. Yang ketiga, PT Adaro Energi Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yang memiliki visi energi berkelanjutan. Didirikan pada tahun 1995, PT Adaro Energi Tbk didirikan oleh Tepan Batubara, Garibaldi Thohir, berawal dari tambang batubara bawah tanah di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini kemudian berkembang pesat menjadi salah satu pemain utama di industri batubara Indonesia. Era pertumbuhan pesat, pada era 2000 PT Adaro Energi Tbk mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya permintaan batubara global. Perusahaan ini melakukan ekspansi besar-besaran dengan membuka tambang baru dan membangun infrastruktur logistik yang handal. Lebih dari sekedar batubara, PT Adaro Energi Tbk tidak hanya fokus pada penambangan batubara, tetapi juga berinvestasi dalam sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan pembangkit listrik tenaga biomasa PLTB. Perusahaan ini juga aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Komitmen terhadap keberlanjutan, PT Adaro Energi Tbk berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan ini menerapkan teknologi ramah lingkungan dan terus berupaya untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan penambangannya. Penutup, PT Adaro Energi Tbk telah menjadi salah satu perusahaan tambang batubara terdepan di Indonesia dengan visi energi berkelanjutan. Yang keempat, PT Bayan Resources Tbk, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia,
yang memiliki visi energi bersih. Didirikan pada tahun 1998. PT Bayan Resources Tbk didirikan oleh S. Darmawan Lukita, seorang pengusaha visioner di bidang pertambangan. Perusahaan ini memulai operasinya dengan fokus pada penambangan batu bara di Kalimantan Selatan. Era pertumbuhan dan inovasi, PT Bayan Resources Tbk mengalami pertumbuhan pesat dengan menerapkan strategi ekspansi yang agresif dan inovatif. Perusahaan ini memanfaatkan teknologi modern dan menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalisir dampak lingkungan. Lebih dari sekedar batu bara, PT Bayan Resources Tbk tidak hanya fokus pada penambangan batu bara, tetapi juga berinvestasi dalam sektor energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya PLTS dan pembangkit listrik tenaga bio PLTB. Perusahaan ini juga aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasinya dan terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Komitmen terhadap energi bersih, PT Bayan Resources Tbk berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan ini menerapkan teknologi ramah lingkungan dan terus berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Bayan Resources Tbk memiliki target untuk mencapai emisi nol bersih net zero pada tahun 2050. Yang kelima, PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah terbesar di Indonesia dengan sejarah panjang dan peran penting dalam perekonomian bangsa. Berdiri pada tahun 1892, PT Timah Tbk memiliki sejarah panjang yang terjalin erat dengan perkembangan industri di Indonesia. Awalnya, perusahaan ini fokus pada penambangan timah di Pulau Bangka dan Belitung, yang dikenal sebagai penghasil timah terbaik di dunia. Masa keemasan PT Timah Tbk terjadi di era 1960-an dan 1970-an, saat Indonesia menjadi salah satu eksportir timah terbesar di dunia. Perusahaan ini memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku industri dan meningkatkan devisa negara. Tantangan dan transformasi, seiring dengan menipisnya cadangan timah dan meningkatnya persaingan global, PT Timah Tbk menghadapi berbagai tantangan. PT Timah Tbk berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Perusahaan ini aktif dalam program-program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasinya dan terus berupaya untuk meminimalisir dampak lingkungan dari kegiatan penambangannya.